Dime tu verdad, nadie te está sacando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabdeni Anggara Priyadi, kelas C2 Angkatan 2020, Program Studi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Ajik Reni Razmayanti dengan NPM 101200034, Prodi Manajemen kelas C3. Perkenalkan, nama saya Mira Purnama Rizky dengan NPM 101200046. Perkenalkan, nama saya Rizky Koa dari kelas C2 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa saya 1012041. Perkenalkan, nama saya Yumita Saridianti, NPM 101200010 dari kelas C2 Manajemen. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Haji Agus Sutardi selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis yang telah membimbing kami untuk menyusun serta turun ke lapangan untuk melakukan mini riset atau penelitian studi kelayakan bisnis. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bersedia menonton video ini sampai beres. Langsung saja kita tonton videonya sampai beres. Check it out. Oke, langsung saja. Untuk mempersingkat waktu dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang mengapa kelompok kami melakukan penelitian studi kelayakan bisnis terhadap UMKM di Kota Bandung, khususnya UMKM Mingona itu sendiri. Judul dari penelitian kami ialah pengembangan UMKM Mingona. Yang pertama, untuk membangun sebuah sistem atau untuk membangun sebuah ekonomi maju di suatu negara, tentunya banyak skala-skala bisnis atau sektor-sektor bisnis yang mencampuri atau berperan besar bagi kemajuan ekonomi tersebut. Salah satunya ialah pada sektor usaha skala kecil, yaitu UMKM itu sendiri. Kelompok kami tertarik untuk melakukan studi kelayakan bisnis atau penelitian studi kelayakan bisnis pada UMKM di Kota Bandung karena yang pertama, Kota Bandung merupakan kota yang beragam akan kulinernya, dan yang kedua, Kota Bandung merupakan salah satu kota yang banyak UMKM-nya. Nah, jadi di Kota Bandung sendiri banyak sekali makanan-makanan atau jenis-jenis bisnis atau UMKM yang melakukan atau membuat produk-produk yang beragam ya teman-teman. Alasan yang terakhir mengapa saya dan teman-teman melakukan penelitian pada UMKM Mingona ialah yang pertama, karena UMKM ini dibilang cukup baru untuk terjun kepada dunia bisnis ya teman-teman. Jadi kami penasaran apakah ini akan worth it untuk dijalankan atau tidak, seperti itu. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang serta profil dan pengembangan usaha UMKM Mingona. Yang pertama ialah latar belakang UMKM Mingona yang akan saya jelaskan. Sang founder UMKM Mingona ialah Raka Rizky Pratama, terinspirasi dari sebuah produk yang dinamakan sebagai mie pedas. Asal usul berdirinya UMKM ini ialah pada tahun 2019 akhir, sang founder Raka Rizky Pratama membuat sebuah bisnis kecil-kecilan, yaitu menjual cemilan secara online ya teman-teman, termasuk di platform Shopee maupun Instagram dan yang lainnya. Setelah beberapa tahun kemudian dan setelah terlewati COVID-19 pada tahun 2020 hingga tahun 2022, sang founder Raka Rizky Pratama terus berinovasi dan terus memikirkan hal apa serta peluang apa yang dapat diambil untuk dijalankan sebagai bisnis. Lahirlah mie pedas yang dibuat dari latar belakang Mingona, yaitu nama Mingona sendiri diambil dari bisnis sebelumnya, yaitu bakso Acingona. Jadi sebelum lahirnya Mingona itu sendiri ada bisnis yang dinamakan bakso Acingona yang didirikan oleh sang founder itu sendiri. Secara resmi profil usaha dari UMKM Mingona ini ialah berdiri pada tahun 2023 pertengahan ya, pada sekitar tanggal 15 Juli. Sang founder memberanikan diri serta menyanggupi atau sudah mempunyai kemampuan untuk mendirikan sebuah outlet store atau toko offline di Jalan Dago belakang Semansa atau
Jalan Ciung Wanara. Nah, beberapa bulan kemudian, pada bulan September ataupun Oktober kalau nggak salah, pada bulan Oktober, sang founder kemudian mendirikan lagi outlet kedua pada Jalan Samoja, yaitu dekat rumahnya sendiri. Karena perbedaan kedua potensi gerai atau outlet store ini, sang founder memutuskan untuk menutup salah satunya, yaitu menutup gerai atau outlet store yang berada di Ciung Wanara ya teman-teman. Oke, yang kedua ialah rencana pengembangan UMKM Mingona. Setelah melakukan observasi dan wawancara langsung kepada sang founder Raka Rizky Pratama itu sendiri, saya mendapatkan data dan informasi yang kelompok kami butuhkan, yaitu mengenai rencana pengembangan UMKM-nya. Yang kedua ialah mengenai tentang bagaimana UMKM serta pengelolaan pada manajemennya itu sendiri. Saya akan menjelaskan mengenai rencana pengembangan UMKM itu sendiri secara singkat. Setelah dilakukannya wawancara langsung, terdapat dua hal yang menjadi rencana pengembangan UMKM tersebut. Sang owner atau sang founder Raka Rizky Pratama memaparkan hal yang pertama ialah rencana pengembangan jangka pendek, yaitu membuat sebuah produk atau inovasi produk baru dengan kurun waktu yang singkat agar mencapai tujuan atau goals yang ingin membuat konsumen tidak merasa bosan untuk membeli produk Mingona sendiri ya teman-teman. Dan yang kedua ialah rencana pengembangan bisnis jangka panjang. Sang founder Raka Rizky Pratama memaparkan bahwa ia memiliki rencana pengembangan bisnis jangka panjang, yaitu untuk mengekspansi atau memperluas pasar bisnisnya, yaitu dengan cara memiliki atau membuka gerai outlet store pada seluruh sektor kota Bandung. Misalnya di Bandung Selatan ada, di Bandung Timur ada, di Bandung Tengah ada, di Bandung Utara, dan juga Bandung Barat ada. Itu dia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan yang telah kami buat. Terkhususnya saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu mengenai aspek pemasaran. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu dari analisis potensi pasar. Yang pertama ada yang terdiri dari dua, yaitu segmen sasaran dan juga analisis SWOT. Nah, yang pertama yaitu mengenai segmen sasaran, di mana segmen sasaran ini ialah proses memecah pasar ke dalam kategori pelanggan yang berbeda, yang memungkinkan memerlukan pemasaran atau penawaran produk yang berbeda. Segmentasi pasar ini merupakan kunci yang mendukung strategi pemasaran perusahaan atau alokasi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan inisiatif pengembangan. Nah, segmentasi ini menjadi suatu keberhasilan dalam pemasaran bisnis. Maka segmentasi pasar ini maka dengan adanya segmentasi pasar ini, bisnis lebih mudah untuk dipahami apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen. Nah, terdapat 4 segmentasi utama yang di dalam pasar konsumen, yaitu yang pertama dari segi geografis. Geografis ini ya dari segi pembagian wilayah, kota ataupun lingkungan. Yang kedua yaitu dari segi demografis. Demografis ini berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu mengenai psikografis. Nah, psikografis ini ialah ciri psikologis ataupun kepribadian dari seseorang tersebut. Dan yang terakhir ada dari perilaku. Nah, dari pemaparan yang saya jelaskan di atas, segmentasi pasar yang ada di UMKM Mingona ini lebih mendominasi menggunakan segmentasi pasar demografis. Kenapa demikian? Karena konsumen yang pembeli yang membeli Mingona ini cenderung wanita yang berusia 17 sampai dengan 40 tahun dan juga anak sekolah. Kenapa anak sekolah? Karena letak dari Mingona ini berdekatan dengan lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya masih
dalam bagian analisis potensi pasar, yaitu saya akan menjelaskan mengenai yang kedua ialah analisis SWOT. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa analisis ini didasari pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada dan meminimalkan ancaman dan juga kelemahan yang ada dalam suatu usaha tersebut. Nah, di UMKM Mingwanah ini yang pertama kekuatannya ialah mereka ini terinspirasi dari mie gacoan, di mana mie gacoan ini hanya pangsit yang itu saja, lalu mereka menginovasinya dengan menggunakan katsu. Dan juga di UMKM Mingwanah ini tidak sengantri di mie gacoan. Yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Nah, kelemahan yang ada di UMKM Mingwanah ini ialah pelayanan kurang cepat karena keterbatasan SDM. Nah, tidak hanya keterbatasan SDM saja, tapi pelayanan yang tidak cepat ini juga didasari oleh faktor peralatan mereka yang belum lengkap. Nah, yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Peluang yang ada dalam UMKM Mingwanah ini ialah di mana letak lokasi offline store mereka ini sangat strategis, berdekatan dengan stasiun dan juga lingkungan sekolah. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Ancamannya tentu saja adanya kompetitor lain yang memilih di lokasi tersebut, atau enggak adanya kompetitor lain yang memilih lokasinya yang lebih strategis dibandingkan mereka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai estimasi permintaan atau peramalan yang akan menjelaskan permintaan potensial, di mana permintaan potensial ini merupakan langkah awal yang dilakukan dalam membuat keputusan supply chain management dan menentukan keputusan mengenai pengadaan bahan, stok, sampai dengan permintaan pemesanan pelanggan. Nah, dengan menggunakan peramalan permintaan ini, risiko yang terjadi dalam inventory control juga dapat diminimalisir. Nah, berbicara mengenai permintaan pelanggan ini, tentunya UMKM Mingwanah ini memiliki target yang harus dicapai per harinya, di mana target tersebut yaitu minimal 50 porsi harus terjual dalam satu hari. Jika diestimasi dalam sebulan, sekitar 1.500 porsi ini harus terjual. Oleh karena itu, acuan tersebut dapat diberikan sebagai permintaan pelanggan oleh UMKM Mingwanah ini, di mana setiap harinya mereka harus membuat minimal 50 porsi stok bahan yang harus tersedia. Nah, pembahasan terakhir yang ada pada bab 2 yaitu aspek pemasaran, yaitu tentunya strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran ini memiliki peran yang sangat penting dan beragam bagi sebuah perusahaan. Nah, para pelaku bisnis memahami bahwa beberapa alasan mengapa penting untuk memahami strategi pemasaran, karena strategi pemasaran ini dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan dari bisnis mereka. Dengan memahami strategi pemasaran yang tepat, perusahaan dapat mengarahkan sumber daya dan upaya mereka secara efektif untuk meningkatkan penjualan, memperluas pangsa pasar, meningkatkan kesadaran merek, atau tujuan bisnis lainnya. Nah, strategi pemasaran yang baik memungkinkan perusahaan membedakan diri dari pesaing dan membangun keunggulan kompetitif. Menurut Wibowo dan kawan-kawan tahun 2015 menyebutkan bahwa langkah-langkah untuk merumuskan strategi pemasaran adalah: 1. Strategi segmentasi pasar, yang kedua strategi penentuan pasar sasaran, dan yang terakhir yaitu strategi penentuan posisi pasar. Nah, dari penjelasan mengenai strategi pemasaran di atas, tentunya UMKM Mingwanah ini memiliki strategi pemasaran tersendiri, di mana mereka ingin memperluas pasarnya
di wilayah Batu Nunggal terlebih dahulu. Jika hal itu sudah tercapai, maka mereka akan membuka outlet lain di Bandung Timur, Bandung Barat, Bandung Selatan, seperti itu menurut penuturan sang founder. Nah, mereka juga memiliki strategi pemasaran lain, yaitu dengan mengupgrade atau menginovasi setiap menu yang ada di outletnya. Hal ini dikarenakan agar pelanggan tidak bosan gitu dengan menu yang itu-itu saja. Menurut saya ini sebuah hal yang bagus karena tentunya di dunia persaingan ini tentu yang mengolah sebuah olahan mie pedas ini tidak hanya UMKM Mingona, ada cabang lain yang tentunya outlet lain yang tentunya memiliki nama yang lebih besar gitu. Nah, dengan cara menginovasi produk tentunya membuat pelanggan ini betah gitu membeli produk-produk yang ada di Mingona ini. Tidak hanya itu saja, dalam memasarkan produknya juga mereka melakukan strategi pemasaran, yaitu dengan memberikan diskon-diskon ataupun promo di setiap bulan atau di hari-hari spesial gitu. Tentu saja hal ini untuk menarik pelanggan lebih banyak lagi. Di sini saya akan memaparkan hasil studi kelayakan bisnis, yaitu bagian bab 3, aspek teknis dan operasional, dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama ada lokasi, yang kedua ada proses produksi operasi, yang ketiga ada manajemen pengadaan bahan, yang keempat ada peralatan kantor dan furnitur, dan yang kelima ada spesifikasi bangunan dan tata letak, dan yang keenam ada pengoperasian perusahaan, di mana seperti yang kita ketahui aspek teknis dan teknologi adalah bagian dari analisis dalam studi kelayakan bisnis yang bertujuan untuk mengevaluasi aspek teknis dan aspek teknologi yang digunakan dalam suatu bisnis. Analisis ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dijual memiliki kualitas yang baik, serta proses produksi dan pengoperasian bisnis dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Aspek teknis meliputi analisis produk atau jasa yang akan dijual, serta proses produksi dan pengoperasian bisnis. Aspek ini bertujuan untuk memasukkan bahan produk atau jasa yang dijual memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, analisis ini juga dilakukan untuk mengetahui biaya produksi, jadwal produksi, serta ketersediaan bahan baku dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses produksi dan pengoperasian bisnis. Selanjutnya, poin pertama yaitu tentang lokasi. Lokasi Mingona ada di Jalan Samoja nomor 8 dekat dengan SMP Negeri 4 Bandung. Untuk pemilihan lokasinya juga sang pemilik sempat melakukan riset terlebih dahulu. Apakah marketnya ada, apakah dengan produk ini ada tensinya. Diriset terlebih dahulu dalam waktu beberapa minggu dan ternyata tempatnya strategis. Nah, yang dimana lokasinya dekat dengan stasiun dan juga sekolah. Pada bulan Juli 2023, Mingona sempat membuka store di daerah Dago juga, yang berlokasikan di belakang SMAN Negeri 1 Bandung. Akan tetapi lokasinya kurang strategis dikarenakan jika anak sekolah libur, otomatis pembeli pun berkurang. Dan selanjutnya poin kedua yaitu tentang produksi atau bahan baku, dimana Mingona membuat produksian bahan untuk produk ditempatkan di rumah sang founder dengan dibantu oleh orang tuanya. Proses produksi Mingona itu pada pukul 6 pagi, berkegiatan berbelanja keperluan bahan baku produksi oleh bahan pengadaan pada pukul 7 pagi sampai dengan 9 itu sudah selesai memproduksi bakso aci, pangsit, ayam tabur, dan chicken katsu.
dan di jam 10 semua produk sudah siap diolah dan dijual. Yang poin ketiga ada manajemen pengadaan bahan. Itu manajemen pengadaan bahan. Untuk pengadaan bahan di Mingona ada bagiannya tersendiri yang dibantu oleh orang tua dan founder. Tugas dari pengadaan ini yaitu mencatat semua bahan yang habis dan yang diperlukan untuk keesokan harinya, atau bisa disebut stock of name. Jadi pada saat sebelum store tutup, sang founder mencatat semua bahan yang habis dan pada malamnya diserahkan kepada bagian pengadaan untuk persediaan hari berikutnya dan keesokan harinya. Bagian pengadaan membeli semua bahan yang habis tersebut di pasar. Dan poin keempat ada peralatan kantor dan furnitur, dimana karena Mingona ini bergerak di bidang makanan, maka peralatan yang dibutuhkan pun pastinya seperti alat penggorengan dan pendukung lainnya tidak terlalu banyak. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan, untuk peralatan yang ada di store cukup memadai karena menyesuaikan juga dengan tempatnya yang minimalis. Untuk meja dine-in di sana hanya tersedia 4, sedangkan kursi kurang lebih sekitar ada 10 kursi. Untuk poin kelima yaitu tentang spesifikasi bangunan dan tata letak, dimana berdasarkan pengamatan ke lokasi Mingona, kami melihat untuk tata letaknya itu memang sederhana, menyesuaikan dengan luas bangunan yang ada. Untuk pemilihan penggunaan warna pun dominan warna merah dan biru, dan hal itu juga menjadi ciri khas bagi store Mingona ini. Penggunaan warna ini bukan tanpa alasan, karena menurut sang founder, warna ini memiliki arti dapat menarik perhatian pelanggan. Tentang pengoperasian perusahaan, yaitu poin 6. Dalam perkembangannya, Mingona ini tentu dalam pengoperasian usahanya sangat mengandalkan teknologi, terutama dalam membangun branding dari usahanya. Mereka sangat mengandalkan platform media sosial, khususnya Instagram, dalam memasarkan produknya. Sedangkan untuk menjualnya, mereka tidak hanya mengandalkan offline store tetapi juga online seperti Shopee Food dan juga GoFood. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 4 tentang aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama 4.1 struktur organisasi. Struktur organisasi menetapkan cara bagaimana tugas dan pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinir secara formal. Pernyataan ini mengacu pada 6 unsur kunci yang terdiri dari elemen-elemen spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi, dan desentralisasi, serta formalisasi menurut Wahjono tahun 2022. Struktur organisasi UMKM Mingona terbilang cukup sederhana. Sang founder mengatakan bahwa pentingnya membentuk struktur organisasi bagi UMKM adalah untuk mengelola segala urusan yang akan dijalani oleh UMKM-nya. Selain itu, struktur organisasi bagi UMKM Mingona dibentuk agar semua kru atau karyawannya dapat belajar untuk mengelola bisnis dan memudahkan pembagian job desk-nya masing-masing. Berikut merupakan struktur organisasi UMKM Mingona. 4.2 Job deskripsi. Job deskripsi pada suatu perusahaan merupakan petunjuk dan gambaran jelas sebuah pekerjaan yang sebelumnya telah ditetapkan.
Berdasarkan struktur organisasi yang ada pada UMKM Mingona, berikut adalah keterangan job description pada setiap direksi dan krunya. Yang pertama ada Raka Rizky Pratama, job description-nya yaitu sebagai CEO, Finance, dan Marketing. Sang founder merangkap 3 jabatan sekaligus untuk meningkatkan profit usaha, membuat kebijakan kerja, serta mengambil keputusan yang penting bagi usaha ke depannya dan mengawasi semua kegiatan yang ada pada UMKM-nya. Yang kedua ada Raffi, sebagai HR operasional, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengatur kegiatan kru dan mengawasi kegiatan produksi termasuk menginterview karyawan baru. Yang ketiga, Rizky sebagai kru store, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan produksi. Selanjutnya ada Adi, yaitu kru store juga, mempunyai tugas yang sama seperti Rizky, dan Dani juga sebagai kru store. 4.3 yaitu manajemen. Pengertian manajemen menurut Henry adalah mengelola yang meliputi meramalkan atau merancangkan, yaitu planning, mengatur atau organize, mengkoordinir atau ordinate, dan mengendalikan atau kontrol. Berikut gambaran manajemen menurut Sucahyowati pada tahun 2017. Selanjutnya 4.3 yaitu kebutuhan tenaga kerja. Dalam kebutuhan tenaga kerja menurut sang founder yaitu Raka Rizky, Mingona sudah proporsional dengan tenaga kerja yang dimilikinya sekarang. Pendapatan dan pengeluaran masih terbilang stabil, di mana permintaan dalam produksi masih bisa diatasi dengan tepat waktu oleh para karyawan Mingona, di mana hal ini terbukti bahwa karyawan Mingona memiliki kemampuan yang mumpuni dan memiliki mobilitas serta loyalitas tinggi. Tetapi meskipun sudah proporsional, sang founder juga berharap kedepannya agar bisa menambah sumber daya baru atau pegawai baru untuk menepati pekerjaan yang dirangkap oleh sang founder seperti bagian marketing dan finansial, di mana harapannya sang founder ingin fokus ke manajemen agar bisa mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya 4.4 rekrutmen. Proses rekrutmen pada usaha Mingona, sang founder memiliki kriteria tertentu untuk dapat bekerja di usaha yang dijalaninya. Untuk para calon pekerja di Mingona, yang founder memfokuskan kepada orang terdekat seperti teman-teman atau kerabatnya. Juga tidak ada kriteria khusus seperti tentang riwayat pendidikan, umur, dan pengalaman kerja. Hal ini sang founder memiliki alasan tertentu seperti beban kerja karyawan, tentang tugas kerja yang terbilang mudah, yang tidak terlalu banyak tugas kerja pada setiap bagiannya. Bab 5 yaitu aspek finansial dan pengajuan kelayakan. Yang poin ke-1 ada payback period. Menurut Jakfar 2012, metode payback period atau PP merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu periode pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Analisis payback period dalam analisis kelayakan perlu ditampilkan untuk mengetahui seberapa lama usaha atau kelompok yang dikerjakan baru dapat mengembalikan investasi. Analisis payback period juga dihitung dengan cara menghitung waktu yang diperlukan pada saat arus kas masuk sama dengan total arus kas keluar. Berdasarkan pada saat total arus kas masuk sama dengan total arus kas keluar. Berdasarkan hasil analisis ini, diharapkan terdapat alternatif dengan periode yang lebih singkat. Penggunaan analisis ini hanya disarankan untuk mendapatkan informasi tambahan untuk mengukur seberapa cepat pengembalian modal yang diinvestasikan. Payback period adalah periode waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali investasi awal dari suatu proyek atau investasi. Untuk mendapatkan kembali investasi awal dari suatu proyek atau investasi, dengan kata lain, ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas atau break-even point dari investasi tersebut. Dalam laporan keuangan Mingona, investasi awal adalah total biaya produksi dan operasi, yaitu Rp25.7.850 ditambah Rp6.212.000
12.000 sama dengan 31.229.850. Sedangkan arus kas bersih adalah laba bersih setelah dikurangi zakat, yaitu 3.650 dikurangi 91.250, yaitu 2.738.750. Oleh karena itu, payback period yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut yaitu payback period investasi awal dibagi arus kas bersih. Payback period yaitu 31.229.850 dibagi Rp 2.738.750. Jadi, payback periodnya adalah 11,4 bulan. 11,4 bulan. Payback period pada UMKM Mingonah tersebut adalah 11,4 bulan. Artinya, investasi awal akan kembali dalam waktu 11,4 bulan. Payback period yang pendek menunjukkan bahwa usaha tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan dengan cepat. Namun, perlu diingat bahwa payback period hanyalah salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi. Faktor-faktor yang lain perlu dipertimbangkan antara lain sebagai tingkat pengembalian investasi. Selanjutnya, yang kedua itu ada Profitability Index. Menurut Harry 2017, Profitability Index atau PI adalah rasio antara nilai sekarang dari penerimaan bersih yang diharapkan di masa depan dengan jumlah investasi awal. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Profitability Index adalah risiko yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian investasi terhadap jumlah investasi awal. Semakin tinggi Profitability Index, semakin menguntungkan proyek tersebut. Oleh karena itu, Profitability Index dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut, yaitu nilai sekarang arus kas bersih dibagi investasi awal. Investasi awal, rumus investasi awal yaitu net profit dikurangi zakat. Jadi Rp 3.650 dikurangi 91.250 sama dengan Rp 3.558.750. Nilai sekarang arus kas bersih sama dengan net profit yaitu 3.650. Profitability index-nya yaitu 3.650 dibagi 3.558.750. Jadi nilai profitability index pada usaha Mingonah tersebut adalah 1,025. Artinya, profitability index yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa proyek tersebut layak untuk diinvestasikan. Semakin tinggi profitability index, semakin menguntungkan juga proyek tersebut. Oke teman-teman, kita telah sampai pada penghujung video presentasi atau video pemaparan mengenai hasil penelitian yang telah kelompok kami lakukan. Pada akhir video ini saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan mengenai penelitian yang sudah kelompok kami lakukan serta membacakan atau menjelaskan saran yang kami beri terhadap sang founder UMKM Mingonah sendiri. Kesimpulan pada penelitian yang telah kami lakukan ini ialah berdasarkan observasi dan wawancara langsung terhadap atau kepada sang founder Raka Rizky Pratama. Kami melihat dan menilai bahwa UMKM Mingonah ini memiliki potensi yang besar dari segala aspek yang menopang bisnisnya, baik itu dari aspek finansial, dari aspek operasi dan manajemen, serta aspek-aspek lainnya yang cukup untuk memadai. Meski terbilang baru, UMKM ini mampu bersaing di lapangan mengenai harga maupun kualitas produk atau sistem organisasi di dalam UMKM itu sendiri ya teman-teman. Jadi kesimpulan yang kedua, jadi kesimpulan yang pertama ialah terdapat potensi yang besar pada UMKM Mingonah ini ya teman-teman. Yang terakhir atau kesimpulan yang kedua bisa dilihat dari perhitungan metode payback period and profitability index pada analisis finansial studi kelayakan bisnis. Hasil daripada kedua perhitungan metode tersebut menunjukkan bahwa UMKM Mingonah layak untuk dilanjutkan sebagai usaha, dan bahkan dari target pengembalian modal awal yang dikatakan sang founder mencapai target 1 tahun, tapi setelah dinilai atau dihitung menggunakan metode payback period hanya mendapatkan sekitar perhitungan 10-11 bulan. Itu artinya kurang dari 1 tahun UMKM Mingonah dan sang founder dapat
meraup atau mengembalikan modal awal yang telah dilakukan atau dikeluarkan sebelum menjalankan bisnisnya. Yang kedua, mengenai saran yang telah kami beri atau saran yang kami berikan terhadap UMKM Miona, yaitu saran yang kami beri tiada lain tiada bukan untuk terus menginovasi produk dan untuk terus memperbaharui produk serta meningkatkan kualitas produk agar konsumen tidak merasa bosan dan agar konsumen merasa puas. Dan yang kedua, gencar mengekspansi pasar pada dunia digital, contohnya platform-platform atau marketplace seperti Shopee Food, Gojek, dan GrabFood. Baiklah, karena video ini telah selesai kami buat, saya Sabdani Anggara Priyadi memohon maaf atas segala kesalahan yang telah saya lakukan selama membuat video ini. Dan yang kedua, saya memohon maaf atas ketidaktepatan atau ketidakakuratan informasi yang saya berikan atau ketidakfasihan bahasa yang telah saya ucapkan dalam video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.